Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wong Jowo. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga kawan-kawanku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang meditasi, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan semedi. Saya akan menerangkan apa sih meditasi itu atau semedi itu. Jadi meditasi kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan pelepasan semua pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita, entah itu pikiran yang mencemaskan dan juga pikiran yang membuat kita tidak tenang. Jadi semedi adalah pelepasan semua pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita. Jadi pada saat kita bersemedi atau meditasi, kita lepaskan semuanya. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari banyak masalah, bisa di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, ataupun dalam saat Anda menuntut ilmu. Jadi pikiran-pikiran sehari-hari yang membuat kita menjadi mencemaskan ataupun yang membebani pada diri Anda, maka pada saat kita melakukan meditasi, maka kita lepas semua itu. Jadi kalau dalam bahasa lain, meditasi ini atau semedi ini adalah mengkosongkan hati kita dari yang selain Allah. Jadi hati kita itu hanya ada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau dalam bahasa Jawa, semedi ini adalah manunggal kepada Sang Pencipta. Jadi kita menyatu kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda sedang meditasi, maka Anda lepaskan semua pikiran yang ada di dalam diri Anda, lalu Anda berpusat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buang semua pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita, lalu kita hanya menyebut ataupun hati kita itu hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau orang Jawa terdahulu itu melakukan semedi ataupun meditasi ini, yaitu bertujuan untuk mencari petunjuk. Nah, bagaimana petunjuk itu datang? Biasanya petunjuk itu datang melalui gambaran ataupun bayangan yang ada di dalam pikiran kita. Jadi pada saat kita semedi, kita mengheningkan pikiran kita. Jadi di dalam pikiran itu kita timbul ada suatu bayangan ataupun gambaran ya. Jadi biasanya kalau orang Jawa terdahulu itu sebuah petunjuk. Jadi gambaran ataupun bayangan yang ada di dalam pikiran kita itu datangnya bukan dari jin, setan ataupun iblis. Ya. Jadi Anda jangan takut kalau pada saat Anda meditasi atau semedi ini terdapat gambaran yang melintas di pikiran kita. Itu bukan gangguan dari makhluk halus ya. Jadi pada saat kita semedi ini makhluk
jin, setan, iblis pun tidak akan bisa masuk ke dalam pikiran kita. Kenapa? Karena pada saat kita bersemedi itu yang kita ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikiran kita hanya terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi tidak ada ruang untuk jin, setan masuk ke dalam pikiran kita. Jadi insya Allah itu adalah murni petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau Anda misalnya ada suatu masalah, pikiran Anda sangat penat sekali, jadi untuk merefresh, untuk menjernihkan pikiran Anda bisa dengan meditasi ataupun semedi ini. Jadi Anda mau meminta petunjuk bisa. Jadi kalau terlintas bayangan ataupun gambaran yang ada di dalam diri Anda yang melakukan meditasi ini, itu adalah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi bukan gangguan ya, atau jin yang menggoda kita. Karena hati kita, pikiran kita itu terpusat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, mungkin di dalam gambaran kita atau di dalam bayangan pikiran kita itu kok beda ya. Jadi mungkin masalah kita seperti ini, bla bla bla. Tapi gambaran kita kok tidak sama dengan apa yang sudah kita alami. Jadi begini, Anda harus bisa mengartikan, harus pandai-pandai mengartikan suatu pertanda itu ataupun suatu bayangan yang terlintas di pikiran kita. Jadi kadang kita mempunyai masalah tentang rumah tangga, tapi yang muncul di dalam pikiran itu mungkin bisa misalnya sebuah pohon, bisa sebuah pedang ataupun yang lainnya. Jadi Anda harus pandai mengartikan suatu petunjuk itu. Jadi makanya pelaku orang-orang yang melakukan tirakat kejawen ini biasanya mempunyai seorang guru ya. Jadi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwasanya Anda harus mencari guru, sebaiknya seperti itu. Jadi pada saat Anda tidak paham, pada saat Anda tidak menguasai, Anda bisa bertanya. Jadi seperti itu. Jadi maka itu akan mudah. Jadi kalau Anda ada yang menuntun, itu akan mudah sekali ya. Baik, mungkin cukup itu pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk kawan-kawanku semua, dukung terus channel Wong Jawa, yaitu dengan cara Anda subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda selalu update video-video terbaru dari Wong Jawa. Baik, mungkin cukup itu. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.